puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi pada saat ini untuk bersekolah minggu, memuji membesarkan nama Tuhan. Untuk memulai semuanya, hanya ajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan terlebih dulu. Kita mau angkat pujian dan penyembahan kita. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Ini sama-sama ya. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan dari awal kembali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dan nyanyikan lagi ya adik-adik, lebih serius lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Puji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu sepanjang hari-hari sebelumnya atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan, apapun yang telah kami kerjakan, semuanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyambut
Kiranya Tuhan ibadah yang baik ini dengan penuh sukacita dan kiranya Engkau juga yang memberkati dari awal sampai akhirnya. Supaya kami semua yang mendengarkan, kami semua yang fokus Tuhan Yesus mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita kembali lagi nih bersekolah minggu pada saat ini. Kami akhirnya percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi semuanya karena Tuhan yang sudah atur, Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan yang indah ini. Untuk itu Kak Anya mau ajak kita bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyikan sama-sama dan kita mau katakan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Men, karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, marilah bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan, masih semangat gak adik-adik untuk memuji memuliakan Tuhan? Puji Tuhan, kalau gitu kayaknya ajak kita semua untuk memuji nama Tuhan lagi. Kita mau angkat pujian, katakan bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, benar adik-adik, sesuai dengan apa yang telah kita nyanyikan tadi, bahwa kita hanya mau bernaung di dalam Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kita boleh merasa senang, kita boleh merasa sukacita, dan apapun yang kita lewatin pasti Tuhan beserta dalam kehidupan kita. Kita mau katakan atau nyanyikan, duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Hatiku selalu senang. Puji Tuhan adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji membesarkan nama Tuhan, sekarang kami ajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau tetap menyembah Tuhan, kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan dari awal lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan adik-adik, saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk perlindungan penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang indah, kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa. Tiba saatnya kami mendengarkan isi hati-Mu lewat firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan juga yang memberikan hikmat pengetahuan bagi setiap kami yang mendengar, supaya kami dapat mengerti Tuhan Yesus apa yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk manis, mau duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan fokus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik. Selamat sore semuanya. Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama mau pasang telinga kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di sini semua sehat adik-adik? Amin, puji Tuhan. Kita semua sehat ya. Kita dengan semangat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada sore hari ini, Kak Esther Lina mau membahas tentang satu kehidupan doa, adik-adik, yang memang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Kita semua anak-anak Tuhan, bukan? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan. Dikatakan orang bilang doa merupakan nafas hidup orang percaya. Coba kita sama-sama bernafas adik-adik. Sekali lagi. Kira-kira ada nggak orang yang hidup tapi tidak bernafas? Ada? Orang hidup biasanya ditandai dengan nafas. Orang yang bernafas makanya dia bisa hidup adik-adik. Nah, begitu juga dengan doa.
doa itu harus tetap ada dan menjadi satu kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan harus senantiasa berdoa. Karena kita tahu adik-adik, kalau doa itu merupakan kekuatan kita dalam kita menjalani hidup di dunia, adik-adik. Jadi, banyak orang yang merasa nyaman dengan kehidupan dunia ini sehingga dia bilang, ngapain sih berdoa? Hidup ini sudah berjalan seperti biasa. Ngapain berdoa ya? Gitu. Mungkin banyak orang dunia yang bilang seperti itu. Tapi kita sebagai anak Tuhan percaya bahwa doa merupakan satu hubungan kita sama Tuhan. Misalnya di rumah adik-adik sama ibu bapak, sama mama papa. Di sini ada nggak yang cuma surat-suratan atau lewat SMS atau lewat WhatsApp untuk panggil ibunya atau panggil mamanya? Ada nggak di sini adik-adik yang mau cerita atau meminta uang kepada mama papa lewat WhatsApp? Nggak pernah panggil mama papanya, nggak pernah bercerita sama mama papanya. Kayak Selina percaya kalau adik-adik itu punya, adik-adik pun suka panggil mama papanya, suka ngobrol dengan papa mamanya, ya. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik. Hendaknya kita berdoa. Berdoa merupakan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kita bisa tahu adik-adik, Tuhan Yesus itu maunya apa sih dalam hidup kita, atau Tuhan Yesus terkadang ingin mendengar suara kita adik-adik, di mana Tuhan Yesus tuh senang kalau kita bergantung padanya, kalau kita tidak cuek padanya adik-adik, tapi kita tetap berharap pada Tuhan. Nah, salah satu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan yaitu lewat doa. Yuk kita sama-sama mau baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayatnya singkat. Mungkin di sini adik-adik udah banyak yang hafal ya. Saya Kak, 1 Tesalonika 5 ayat 17. Apa adik-adik bunyinya? Tetaplah berdoa. Singkat ya adik-adik. Tetaplah berdoa. Tapi mengandung arti yang dalam adik-adik. Setialah berdoa, tetaplah berdoa kita sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam perikop 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai ayat yang 22 banyak nasihat-nasihat Rasul Paulus adik-adik kepada orang-orang di Tesalonika. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-22 ini. Tetapi salah satunya yang akan kita bahas sore hari ini yaitu yang di ayat 17. Dikatakan di situ tetaplah berdoa. Nah, Kak, Tuhan Yesus pun selama di dunia berdoa nggak? Mungkin banyak adik-adik yang bertanya seperti itu. Yuk kita mau lihat kira-kira Tuhan Yesus berdoa nggak ya selama dia di dunia. Nah, kita mau lihat adik-adik kehidupan Tuhan Yesus. Kita lihat di kitab Injil, di mana apa sih kapan aja Tuhan Yesus berdoa, atau benar nggak ya Tuhan Yesus berdoa? Nah, jawabannya adik-adik benar bahwa Tuhan Yesus itu rajin berdoa. Kita mau baca di Markus 1 ayat yang ke-35. Yuk, adik-adik. Tadi sudah siapkan Alkitabnya belum? Kaiser lupa tanya. Ya, sekarang kita mau siapkan Alkitabnya. Yuk, kita sama-sama. Kita mau baca di Markus 1 ayat yang ke-35. Sudah dapat semuanya? Sebentar ya. Markus 1 ayat 35.
Yesus mengajar di kota-kota lain. Perhatikan adik-adik ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi. Dan apa adik-adik? Berdoa di sana. Ternyata Tuhan Yesus berdoanya pagi-pagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap adik-adik dikatakan di situ. Jadi, waktu Tuhan Yesus ingin beraktivitas, ingin melakukan aktivitas sehari-hari, Tuhan Yesus pun berdoa. Dia mencari ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana adik-adik. Nah, sekarang Kaisar mau tanya, adik-adik berdoa nggak pagi-pagi? Misalnya sebelum adik-adik pergi ke sekolah, adik-adik bangun tidur, berdoa tidak? Berdoa ya. Sebelum melakukan aktivitas hari itu, hendaknya kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan di dalam kita bersekolah, di dalam kita pulang sekolah, di dalam perjalanan menuju ke rumah nantinya, perjalanan dari rumah ke sekolah ataupun sekolah ke pulang dari sekolah ke rumah, ataupun pada saat kita bermain adik-adik. Nah, hendaklah di pagi-pagi itu kita awali dengan doa gitu. Terus kita mau baca lagi, cari ayat lagi. Benar gak Tuhan Yesus berdoa ya adik-adik? Kita mau baca di Matius 14 ayat 23. Di Matius 14 ayat 23. Dikatakan di situ, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, adik-adik, ternyata tidak hanya pagi-pagi Tuhan Yesus berdoa, tetapi malam pun ketika menutup hari Tuhan Yesus berdoa adik-adik. Kita tahu selama Tuhan Yesus memberitakan firman di dunia ini, banyak orang-orang yang ingin mendengarkan firman dari Tuhan Yesus ya adik-adik. Tuhan Yesus melayani mereka, Tuhan Yesus penuh belas kasihan kepada mereka ya adik-adik. Tuhan Yesus pun ketika sudah selesai memberitakan firman Tuhan kepada orang banyak itu, Tuhan Yesus tidak lupa untuk berdoa. Tuhan Yesus selalu ingin berkomunikasi dengan Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus tahu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, doa itu satu hal yang sangat penting, sehingga Tuhan Yesus memulai hari dan menutup hari dengan doa. Doa kepada siapa adik-adik? Ya, doa kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa yang di surga. Kita mau baca lagi adik-adik. Yuk, kita lihat kehidupan Tuhan Yesus di Matius 26 ayat yang ke-44. Ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus tuh berdoa dengan tekun adik-adik. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga adik-adik. Jadi Tuhan Yesus berdoa sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berdoa beberapa kali, sampai ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa dan mengucapkan doa yang itu juga. Di mana Tuhan Yesus tuh berdoa sungguh-sungguh, mengucapkan doa yang itu juga, dan sampai 3 kali dia berdoa. Ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani. Tadi kita sudah baca yang pertama, bahwa Tuhan Yesus pun rajin berdoa. Hendaknya di pagi hari dan di malam hari kita selalu berdoa. Di tengah-tengah hari, Kak Esther, boleh adik-adik di siang hari atau kapanpun, atau saat dimanapun, kita hendaknya berdoa. Sama seperti Tuhan Yesus yang ingin berkomunikasi dengan Allah Bapa,
hendaknya kita berkomunikasi dengan Bapa kita juga di surga. Ya adik-adik, yaitu dengan Tuhan Yesus. Terus yang kedua, apakah dengan pagi hari dan malam hari Kak Esther Tuhan Yesus berdoa? Kita mau baca adik-adik yuk di Markus. Nah Kak Esther hari ini banyak baca ayat ya. Di Markus, kita buka Markus pasal yang pertama ayat yang ke-35. Nah, kita mau lihat di mana Tuhan Yesus memulai satu pekerjaan pun dengan doa. Dikatakan di perikop itu, Yesus mengajar di kota-kota lain. Nah, kita lihat di sini kisahnya sebelum Tuhan Yesus melakukan kegiatannya yaitu mengajar, Tuhan Yesus berdoa. Dia 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Tuhan Yesus selalu berdoa di dalam memulai kegiatannya, adik-adik. Begitu juga dengan kita, dengan adik-adik, dengan Kak Esterina. Hendaknya ketika ingin melakukan satu kegiatan, kita berdoa. Berdoa isinya apa, Kak? Berdoa itu intinya kita berkomunikasi dengan Tuhan, minta bimbingan Tuhan di hari itu. Terus apabila kita adik-adik diperhadapkan satu permasalahan, hendaknya kita meminta Tuhan selalu pimpin sehingga kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau misalnya di dalam adik-adik sekolah, apalagi mau ujian adik-adik, hendaknya kita berdoa supaya Tuhan selalu menolong kita untuk memberikan kita ingatan yang terbaik, memberikan kepintaran, sehingga bisa menyelesaikan setiap soal-soal yang diujikan. Atau Kak Esther yang sudah bekerja, kiranya Tuhan yang memberikan kepintaran dan hikmat untuk Kak Esther boleh menyelesaikan pekerjaan di hari itu. Lalu adik-adik, yang ketiga, Tuhan Yesus pun berdoa sebelum Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, adik-adik. Sekarang Kak Esther tanya, murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Iya, murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Nah, Tuhan Yesus ternyata dalam memilih murid-muridnya nggak asal pilih adik-adik. Nggak asal, iya kamu ikut saya, ya kamu jadi murid saya. Nah, tapi Tuhan Yesus mengawalinya dengan doa. Itu ada di Lukas. Yuk kita baca sekarang. Di Lukas yang ke-6 ayat yang ke-12. Yuk adik-adik, dibuka, dicari di Lukas 6 ayat 12. Esther mau baca ya. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Siapa aja adik-adik? Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, jadi pelajaran kita adik-adik. Yang ketiga adalah Tuhan Yesus selalu berdoa di dalam mengambil satu keputusan yang
yang penting nggak adik-adik dalam memilih murid-muridnya? Penting ya adik-adik, karena murid-muridnya ini yang akan menjadi perpanjangan Tuhan Yesus untuk memberitakan firman di seluruh dunia. Tuhan Yesus ternyata tidak asal pilih dalam memilih murid-muridnya adik-adik, tetapi berdoa minta bimbingan Allah Bapa untuk dia dapat memilih orang-orang yang benar. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan adik-adik. Dimana kalau kita ingin mengambil satu keputusan yang penting atau satu hal yang harus diputuskan di hari itu, misalkan tadi juga ujian adik-adik, itu kan satu hal yang penting ya adik-adik. Hendaknya kita meminta bimbingan dari Allah Bapa. Kita meminta bimbingan dari Tuhan untuk kita bisa memutuskan yang baik, untuk kita bisa mengerjakan dengan baik. Nah, tadi kita sudah dapat 3 poin adik-adik. Kapan saja sih Tuhan Yesus berdoa? Tuhan Yesus tuh rajin berdoa di pagi hari dan malam hari. Terus yang kedua, ketika Tuhan Yesus sebelum melakukan pelayanan. Yang ketiga, pada saat dia memilih murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus berdoa, apalagi ya Kak Esther, yang dia komunikasikan dengan Bapaknya. Yuk, kita baca lagi. Kita buka di Yohanes 17. Kita mau buka di ayat yang pertama. Yohanes 17 dari ayat yang ke-1. Di sini doa Yesus untuk murid-muridnya. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-26 adik-adik. Di situ bagaimana Tuhan Yesus penuh kasih berdoa untuk murid-muridnya. Kalau adik-adik baca bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, sangat mencintai murid-muridnya. Di dalam doanya dia meminta kepada Bapa kalau Bapa mau menjagai murid-muridnya. Bahkan orang-orang yang dalam pemberitaan murid-muridnya percaya kepada Tuhan Yesus, pun Tuhan Yesus meminta kepada Bapa untuk selalu menjaga orang-orang tersebut. Yuk kita mau lihat saja di ayat yang Kaiser mau pilih ayatnya ya. Adik-adik nanti bisa baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-26. Kaiser mau baca di ayat yang ke-14 ke-15. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Di sini dikatakan di ayat 15, Tuhan Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa supaya Allah Bapa melindungi murid-muridnya Tuhan Yesus yang telah Tuhan Yesus pilih tadi adik-adik. Lalu kita juga mau membaca di ayat yang ke-20 adik-adik. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkau lah yang mengutus aku. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik, sangat mengasihi adik-adik, sangat mengasihi Kak Esther, mengasihi guru-guru sekolah minggu, mengasihi papa mama, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yang percaya kepada firman Allah, kita yang percaya kepada pemberitaan firman Allah, Tuhan Yesus pun mengasihi kita. Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa untuk selalu menjaga kita. Bangga gak punya Tuhan Yesus adik-adik? Bangga, karena kita selalu dilindungi
oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus. Itu yang keempat. Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang dikasihinya. Dan yang kelima, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus mau diserahkan adik-adik, mau diserahkan dan dibawa ke kayu salib adik-adik. Sebelumnya Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani lah dia berdoa kepada Bapa untuk meminta kekuatan daripada Bapa untuk Tuhan Yesus bisa menanggung penderitaannya adik-adik. Dia memulainya dengan doa sehingga dia dapat menyelesaikannya dengan baik adik-adik. Kita mau baca di Matius 26 ayat yang ke-39. Perikopnya di situ dikatakan di Taman Getsemani. Dari ayat yang 36 adik-adik sudah diucapkan. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu di ayat yang ke-39 dia bilang kepada bapaknya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa seperti itu, meminta kekuatan kepada Bapa untuk bisa melewati kayu salib adik-adik, yaitu penebusan dosa. Di ayat yang ke-40, dia lihat kalau murid-muridnya sedang tertidur. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah, adik-adik. Di ayat yang ke-42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku minumnya, jadilah kehendakmu. Dia berdoa sampai ketiga kalinya adik-adik, mengucapkan hal yang sama. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dengan doa adik-adik, Tuhan Yesus dapat berkomunikasi dengan Allah Bapa untuk memberikan kekuatan. Dengan doa pula, Tuhan Yesus mengetahui akan kehendak Bapanya selama Tuhan Yesus ada di dunia, yaitu penebusan dosa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Satu misi yang paling besar, satu misi Tuhan Yesus ke dunia, yaitu menebus dosa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dengan cara mati di atas kayu salib adik-adik. Bukti bahwa Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Nah, setelah kita melihat kehidupan Tuhan Yesus yang tidak lepas daripada doa, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah meneladani kita dengan kehidupan doanya. Dia tidak pernah lepas dengan berdoa. Hendaknya adik-adik dan Kak Esther sendiri tidak lepas dari doa. Biasanya pun kita suka berpikir, aduh berdoa gitu ya adik-adik ya. Tapi di sini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus pun berdoa adik-adik. Tuhan Yesus pun berkomunikasi dengan Bapanya di surga dengan doa. Firman Tuhan pada sore hari ini membahas tentang doa, dan kiranya melalui firman Tuhan ini kita digiatkan kembali adik-adik untuk selalu berdoa. Ayat hafalan pada sore hari ini
sama dari perikop yang tadi di awal, dan kita mau mengambil satu ayat, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kiranya kita belajar untuk selalu tidak meninggalkan jam doa. Adik-adik selalu berdoa di pagi hari? Apakah adik-adik selalu berdoa di malam hari? Kalau kita sudah melupakan jam doa kita, hendaknya kita kembali kepada jam doa kita. Pagi hari, malam hari, ataupun ada dari kita yang berkomitmen di jam tertentu untuk berdoa, berdoalah. Karena di situ kita bisa mendengar suara Tuhan, ataupun kita bisa mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan cukup sekian adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh membangun dan boleh terus ada di dalam hidup kita dan menjadi bekal dalam kehidupan kita selalu adik-adik, di mana dengan firman ini kita bisa selalu dekat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang mengajarkan kami tentang selalu berdoa, selalu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan, kami boleh lakukan. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan doa kami di jam-jam doa kami, terutama di dalam kami memulai aktivitas kami di pagi hari dan menutupnya di malam hari. Biarlah kami selalu mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, lindungilah kami selalu, biarlah kami boleh tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu telah kami dengar, firman-Mu biarlah kami simpan di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kalau ibadah sekolah minggu kita pada hari ini boleh berjalan dengan lancar, itu semua karena Tuhan Yesus yang sudah menyertai. Nah, sekarang ibadahnya kita sudahi, tapi jangan sedih karena di minggu depan kita akan beribadah sekolah minggu lagi, baik di online maupun offline. Sekarang kami ajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh bersama-sama merasakan sukacita yang luar biasa dalam ibadah sekolah minggu kami, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, kiranya boleh terus tertanam di hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan, kami tutup ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu-minggu depan adik-adik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.